Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Shadaqallahul azim. Surat Al-Qasas datanglah salah seorang anak perempuan Nabi Syuaib kepada pemuda itu. Dia berkata, sesungguhnya bapakku manggil kamu untuk datang ke rumah karena bapak nak bayar upah kamu memberi minum kambing kami tadi. Setelah pemuda itu datang ke rumah Nabi Syuaib, Nabi Syuaib menceritakan perihalnya. Maka Nabi Syuaib berkata, najauta minal qaumiz zalimin. Tidak usah takut. Engkau sudah tahu jauh dari orang yang zolim itu. Sedang ngobrol itu, lalu salah seorang anak gadis Nabi Syuaib berkata kepada ayahnya. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Wahai bapak, kita ambil baik pemuda ini untuk jadi tukang gembala kambing kita. Karena bapak lah tua, aku ni masih gadis, sarong gembala kambing. Nah ini ada datang wong bujang, belagak pula. Kuma kita, nah kita suruh dia baik jadi tukang gembala kambing kita. Kenapa? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya untuk jadi gembala kambing yang terbaik itu adalah orangnya kuat lagi amanah. Nah, jadi kalau nak cari pemimpin, carilah pemimpin yang kuat lagi amanah. Kuat imannya, kuat duitnya, ya, kuat keluarganya, kuat galau lah. Kemudian layak dipercaya. Nah, satu hari ini diceritakan dalam surat Qasas ya Pak ya. Nanti kalau balik kuma boleh dibaca dalam surat Qasas. Nabi Musa berjalan-jalan di dalam kota Memphis. Ketika dia berjalan-jalan kota Memphis, lalu bertemu wong Blago.
Yang satu orang Kibti, yang satu orang Israel. Nah, karena Nabi Musa merasa dirinya orang Israel, maka dikumpul oleh Nabi Musa, dibantu anti kau tinju Nabi Musa wong tu. Sekali tinju, mati. Astagfirullahalazim, kata Nabi Musa. Salah aku nih. Bunuh wong. Bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, Nabi Musa ketika itu takut. Nak balik ke istana, takut. Kenapa? Karena lah membunuh orang Kibti. Sedangkan orang Kibti itu adalah orang Fir'aun. Nah, lengah-lengah Nabi Musa ketika itu. Nak balik, nak bani, nak lari ke mana? Nah, dah ketek. Melainkan sedang lengah-lengah itu, maka datang seorang laki-laki bergegas datang memberitahu Nabi Musa, ya Musa, innal mala'aya tamiru nabika liyaqtuluka fakhruj innilaka minan nasihin. Oh Musa, larilah kau dari negeri kau. Karena di istana Fir'aun sudah ada sepakat, sudah diputuskan oleh para menteri bahwa engkau akan dicari, bahwa engkau akan dibunuh pula. Mendengar cerita itu takut Nabi Musa langsung berlari. Lari Nabi Musa ke cara kitanya sebelah utara. Nah. Sampai entah berapa kencangnya dia berlari, sampai kepada satu tempat di mana orang ramai-ramai. Orang ramai-ramai ketika itu ngangkat sebuah batu yang menutup sumur. Nah, jadi cara kitanya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Diangkatlah sumur tadi. Sudah diangkat sumur tadi, langsung diberilah minum kambing mereka. Nah, aku nak bertanya bapak-bapak, pernah ada bapak-bapak atau ibu-ibu nyengok kambing minum? Hah? Pernah ada bapak nyengok kambing minum, Pak? Mana Pak belum? Lah masuk 70 umur kini kok. Lah masuk 70, angka 70 kini kok. Belum pernah aku nyengok kambing minum. Tapi zaman itu minum kambing. Tapi mun ayam minum jengok awak. Nah cuma anehnya ya pernah nyengok ayam minum, tapi yang kemeknya kambing. Kan hebat gawe Allah Ta'ala. Kambing tidak terjengok minum, tapi kemek ayam minum, tidak terjengok ayam kemek. Biarlah situ. Sudah minum kambing tadi, akhirnya mereka bersama-sama tutupnya lah pintu sumur kok tadi. Ditutuplah dengan batu tadi. Jadi begitu batu tadi ditutup, datanglah 2 orang anak gadis, membawa sekian banyak kambingnya, nak minum di sumur kok tadi. Tapi apalah daya, 2 orang gadis tidak mungkin ngangkat batu itu. Nah, jadi akhirnya Nabi Musa ngomong, qala fama khatbukuma. Namo hal kamu? Nah, menjawablah 2 orang anak gadis tadi, kami tidak bisa minum kambing kami karena batu kodak tak angkat di kami. Apa kata Nabi Musa? Minggir. Minggirlah anak gadis berdua kau tadi, lalu tangan kanan sudah berdosa ninju wong mati, ngangkatlah pintu sumur kau dengan tangan kiri.
Jadi Nabi Musa angkit batu berap. Gadis berdua ketemesan. Acacam. Biasa ngangkat batu ko wong banyak. Ko lanang ko. Tangan kidau. Sebelah. Angkat. Diberi minumlah kambing ko tadi, Pak. Bu, diberi minumlah kambing ko tadi. Nabi Musa membantu minum kambing ko sekena-kena. Di padang pasir, haus. Ketuannya kambing sekena-kena minum. Sudah kenyang minum kambing ko tadi. Berangkatlah gadis berdua ko tadi balik bawa kambingnya. Yang pemuda ko tadi, yang bujang ko tadi, yang Nabi Musa ko tadi berhentilah di bawah sebatang kayu yang disebut dengan Syajaratu Musa. Kayu Musa. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj berhenti. Berhenti di bawah batang kayu ko tadi. Bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, Nabi Musa sedang tidur ayam. Gadis berdua ko tadi balik ke rumah. Kiranya bapak gadis ko tadi adalah Nabi Su'eb. Nabi Su'eb ko matonyo larabun. Ndak bisa lagi melihat. Jadi untuk ngontrol anak gadis berdua gebala kambing di tempat dalam hutan. Nah itu tiap balik di petang hari, Nabi Su'eb meraba perut kambing ko tadi. Kambing ko di perut. Diraba perutnya. Lalu bertanya temesan Nabi Su'eb, kenapa kok kambing ko sangat kenyang? Ada apa? Ngapa kok kambing ke seluruhnya kenyang-kenyang model ini? Ada apa? Tentu berdua beradik kok ketakutan. Menggigil tulang. Nak dikadu dengan bapak. Besok kami ditulung anak bujang tadi. Nyimpang. Ditabok bapak. Jadi akhirnya dengan gemetar. Salah seorang anak gadis tadi. Nyeritokan bahwa kami dibantu oleh seorang pemuda. Cengok minum. Bapak ingat bahwa sumur itu paling tidak wong 11 ngangkit sumur. Tapi lanang itu Pak, kami pikir lanang itu kalau bukan lanang main-main, kalau lanang hebat itu. Ngapo? Tangan kidaunya Pak diangkat itu. Menunglah Nabi Su'eb. Kalau lanang hebatnya itu artinya. Menung Nabi Su'eb mikir. Berarti lanang ini bukan sembarangan. Sudah kata Nabi Su'eb. Macam ini baik. Kau Siti Sapaura pergi ke situ. Jemput lanang itu bawa ke rumah kita. Nah. Jemput ajak lanang tu ke rumah kita. Aku nak ada cerita dengan dia. Maka disebutkan di situ faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Datang salah satu daripada anak Nabi Su'ib itu tamsi alastihya berjalan di atas kemalu-maluan. Dak pergi disesung seko bujang, awak diperintah oleh Allah oleh bapa disesung, aku gadis dia bujang. Jadi paradok dalam hati langsung berjalan akhirnya bertemulah Nabi Musa sedang lalok ayam di bawah batang kayu itu tadi. Maka si anak Nabi Su'ib yang namanya Siti Sapaura tadi ngentakkan trompanya, ngentakkan sendalnya di tanah sehingga Nabi Musa terbangun dari tidur. Lalu ketika ini tidurnya sambil nutup muka, Bu. Jadi cek ini. Nah. Apa katanya? Qalat inna abi yada'uka liyajziyaka ma saqaita lana.
Aku datang kepada kamu karena diperintah Bapak. Bapak minta kamu datang ke rumah kami karena Bapak akan ngenjuk sesuatu kepada kamu. Nah, silakan kata Nabi Musa. Ayo berjalan. Nah berjalanlah. Nah berjalan kau tadi Bu. Jalan pertama Siti Sapaura di depan, Nabi Musa di belakang. Nah jadi karena angin sepoi-sepoi basah, tersingkok bunga padi. Jadi kata Nabi Musa, "Dah usah, kau mundur." Mutar. Jadi Nabi Musa dulu. Siti Sapora ngiring di belakang. Nah, putar haluan. Kata Siti Sapora, jalan kok banyak keloknya. Kage simpang kanan, simpang kiri, sesat kita. Aida, kata Nabi Musa, kalau simpang kiri, ambil batu, lempar ke kiri. Kalau ke kanan, kalau jalan belok kanan, ambil batu, lempar kanan. Nah, pokoknya singkat cerita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sampailah Bang Bedoko tadi ke rumah. Ketika datang rumah, Nabi Musa bercerita bahwa aku ketakutan Pak, aku takut karena aku akan dikejar oleh Fir'aun. Apa kata Nabi Su'aib ketika itu? Najauta. Qala la takhaf, dah usah takut Musa. Najauta minal qaumiz zalimin. Engkau sudah jauh dari orang-orang yang zolim itu. Sedang ngobrol, sudah makan. Sambil nyusuk piring, sudah makan. Maka Siti Sapaura ngomong kepada ayahnya. Ya, ambillah pemuda ini untuk menjadi tukang gembala kambing kita. Sebab aku lah nyingok nian ya, dia pacak dipercaya, dia kuat. Kuat tadi kalau terjengok ngangkat batu dengan tangan sebelah. Ya, kuat. Amanah, dia amanah ya. Kenapa dikatakan amanah? Aku tadinya berjalan dulu, disuruhnya berjalan kemudian. Jelas lanang ini bisa dipercaya karena dia adalah amanah. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, langsung Nabi Su'aib mengakadkan nikah. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani samaniyah hijaj. Wahai Musa, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, namanya Siti Sapaura, dengan mahar 8 tahun gembala kambing. Bukan dak hebat. 8 tahun gembala kambing. Fa'in atmam ta'asran famin indik. Tapi kalau kau cukupkan gembala kambing kau 10 tahun, maka kambing ambil lagalo. Jadi bukan tak hebat Bu. Anak gadis tukang gembala kambing. Maharnya gembala kambing 8 tahun sampai 10 tahun. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, dari cerita singkat ini, kita ambil apa yang dipesankan oleh Siti Sapaura. Kalau nak milih pemimpin itu kuat, amanah. Jangan tak pilih pemimpin sontoloyo. Kok karena kita tapi dipimpin pemimpin sontoloyo lah makos romanko kita. Kadang-kadang aku ngeri Bapak dan saudara sekalian, ngapa dak ngeri? 300 triliun korupsi duit negara dihukum cuma 6 tahun. Ya Allah. Aku pernah dulu ketika terjadi kasus menggugat PT Lonsup, diancam hukuman 6 tahun. Padahal
kita menggugat PT Lonsum karena PT Lonsum membakar kebun karet aku. Nah, aku dirugikan, malah aku diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Ini korupsi duit negara 300 triliun dihukum cuma 6 tahun penjara. La ilaha illallah. Makanya kadang-kadang ku tolonsong bercakap. Kan lama aku dulu kan ditahan di lembaga tuh 3 bulan. Galok-galoknya 3 bulan setengah. Jadi ku tunjuk tahu mereka, kawan ko maling mako masuk obak ko gara-gara apa? Maling jantung parabola Pak Sanimun ketika Allahyarham. Gara-gara maling jantung parabola Pak Sanimun di Taman Islam. Kawan ko masuk penjara, apa maling ke bawang di Ropit, Pak. Jadi siku-siku ni ku tanya, ku taboi. Ditanya maknya maling ini parabola Pak Sanimun, bab ku tabok. Dikit go kau ni maling ni. Maling banyak-banyak. Maling di Indonesia aku banyak-banyak. Maling dikit kau lah modelnya. Yang siku lagi, bertemu lagi namanya Tommy. Anak Karampanggung. Merampok di daerah Singkut Sano. Sebanyak 350 juta. Ketika itu Pak. Ketika itu belum moneter, belum apa-apa tuh 350 juta tuh lebih kurang kalau kini paling tidak itu 3,5 miliar itu duitnya. Jadi aku tanya, karena kebetulan masih ada hubungan keluarga. Kau kemana ke duit sebanyak itu kata aku kan? Lah itu nang, hanya ba anang makai bahasa wong Muratara. Itu nang. Duit itu kusuruh adik kawan beli sawah, beli kebun para, memperbaiki rumah. Oh itu dinjuknya. Jadi 250 juta dinjuk dengan bininya. Kola gawe kawan, beli rumah. Beli kebun para, ketika itu ulung ketek sawit kan, beli kebun para, beli sawah. Yang 100 untuk biaya awak. Jadi ya tanya ketika itu. Jadi duit yang 100 juta kok dia apa untuk biaya selama di obak. Akhirnya telah diputuskan diputus ketika jadi diomongkan lah nyo. Bapak anu sekian. Bapak Ana sekian, Bapak Ani sekian. Akhirnya dihukum cuma 14 bulan. Jatuh pengadilan engkang, hukuman 14 bulan. Jadi kini kalau nunggu 14 bulan, ya nang nunggu 14 bulan. Ku tunggu katanya. Keluar obak kok kage. Sawah, lah ado. Kebun para, lah ado. Rumah, lah baik. Nah ini contoh. Aku bengis aku ketika itu yang dengan yang berdua. Kau dah contoh pakap. Maling jantung parabola Pak Sanimun. Mana dah pecah hidung kau. Bencol lah kau. Mana nak maging. Ya dah. Maling kambing siku, maling kebau siku. Sudah apa bagi. Jadi kalau maling di Indonesia itulah aku laju telonsong bercakap di obak ketika itu. Banyak-banyak. Kalau banyak-banyak aman. Kalau contohnya kan 300 triliun cuma dihukum 6 tahun penjara. Potong tahanan, potongnya tuh ada potong tahanan, Pak. Jadi setiap 17 Agustus potong tahanan tuh 6 bulan. 6 bulan, potong 6 bulan. Nah, lagi. Habis yang 3 liun. Keluar aja obak lagi. Wow, Pak. Letak ngabis duit 300 triliun tuh enggak udah tahu.
Tahu dak Bapak? Tahu dak Ibu? Duit 1 triliun itu. Kalau duit 1 triliun itu duit 100.000, maka kalau dimasuk ke dalam desel, sadesel Pak. Itu 1 triliun tuh. Sadesel. Panjang desel tuh 6 meter. Desel tuh Pak panjangnya 6 meter. Nah, desel 6 meter. Nah, jengoklah sok mobil-mobil desel yang ngundo sawit tuh Pak ya. Nah, bayangkan oleh Bapak, oiko kata Ustadz Jabar sok duit 1 triliun tuh sadesel pakai mengunyuk. Kalau kata mengunyuk. Segitu tuh duit kalau duitnya 100.000. Mau 50.000? Nah, dia tuh kena nyebut itulah. Ya nak? Ada tahu udah ngatur. Nah, bayangkan 300 triliun berarti 300 IJ desel. 300 kali 6. 3 kali 6 18. 1.800 meter. 1.800 meter Pak ya. Nah 1.800 meter berarti hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo mobil, kalau mobil itu bersusun padat cek ini. Tapi mau ada renggangnya dikit. Nah dia tahu kena ngatoin itulah. Sampai ke Morability. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah inilah Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang bagi kita yang tahu nih. Memang ya sedih. Sedih apa? Sementara kita melihat rakyat bangsa Indonesia ini. Oh saro-saronya. Masya Allah. Di mana-mana. Ada yang menderita. Kurang makan, kurang gizi. Kurang makan, kurang gizi. Bangsa kita ini Pak, IQ-nya cuma 78, berapa. Jadi tidak pintar, rakyat Indonesia ini tidak pintar. Padahal dalam konstitusi kita, satu, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tugas siapa jadi presiden, siapa jadi gubernur, jadi bupati, siapa melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bangsa ini bisa cerdas kalau makannya bergizi. Bisa cerdas Pak kalau makannya bergizi. Kalau makannya tidak bergigi, nah iya macam mana nak cerdas? Cobalah bapak-bapak dan ibu-ibu lihat anak kita atau cucu kita. Mana anak itu yang kecil-kecilnya ganas dia makan susu, minum susu. Dia ganas minum susu. Kemudian ganas makan telur. Jengok lah besar lagi Pak. Cerdas Pak. Aku sudah lihat dewek, tuh anak aku tuh salah satu diantaranya anak perempuan. Yang namanya Hana itu. Makan telur separuh masak tuh Pak. Cak ini nah dia. Ganasnya bukan main. Minum susu, kalau segelas tuh 3 kali minum. Gak. Selesai. Nah itulah mau gadis itu sampai sekolah ke Mesir. Kecingoan, kecerdasan ini. Tapi bangsa kita macam mana lah. Bapak kan sudah mendengar cerita. Makan gratis. Cuma 10.000 kenyang. Apa lauknya kira-kira? Pak? Hah? Makan gratis. Harganya cuma 10.000 kenyang. Datek lokak paling telur ayam. Telur betungkui namanya tuh. Tahu Pak telur betungkui? Telur tuh dibagi 4. Sijek telur dibagi 4. Potong pala, tutup.
potong buntut, tutup. Belah dua, tutup. Jadi siko teluk tu 4 bungkus nasi. Mama anu tak anak-anak cerdas. Makan teluk petrungkui. Adi kadang-kadang ya lantalah. Inilah kalau lata pilih pemerintah Sontoloyo, kola modelnya. Tahu ngato itulah. Ya salah kita. Cuma ya dak baca ngatonyo Pak kalau di Indonesia kok. Ya dak? Sampai Erdogan ngomong, kalau orang yang baik-baik, dak galak terjun ke dunia politik, maka yang akan jadi orang-orang politik adalah wong yang jahat-jahat. Itu kata Dogan. Aku ngomong ketika itu, kau tuh Dogan. Woi Dogan, kau tuh baca ngomong tuh di negeri kau. Mau di Indonesia ada laku. Coak-coak Pak Asbi nak calon anggota dewan. Siapa nak milih Pak Asbi? Hah? Otak Ustaz Marlinap nak calon anggota dewan pusat. Anggota DPR pusat Pak Marlinap. Insya Allah mudah-mudahan cuma dia orang yang milih. Kalau Pak Marlinap nak calon anggota dewan DPR di pusat, ya? Insya Allah mudah-mudahan cuma dia. Dia yang milih dia, sudah tu uang rumahnya. 2 tulah dapat suara. Lain, siapa nak milih? Nak dipilih uang tu yang mana? Ya, yang banyak duitnya lah. Mau tak berduit, cemano? Tanpa Asbi nak jadi anggota dewan di kota. Dila Pak Asbi berdadu lah. Tak kena dipilih wong. Aku mikir Pak, sebab kemarin tuh aku selama hidup ini, selama hidup baru kemarin wong datang ke rumah tuh ngenjo amplop 150.000. Kami berdua jadi 300. Jadi kami berdua kemenong mikirnya. Ya Allah. Nak diambil seko cak mano? Ya tak diambil cak mano? Tak diambil cak mano? Kalau diambil lah 300.000. Dapat beli beras karung. Ya tak? Jadi mikir. Jadi ketika itu aku ngomong dengan rumah, yo kita tak lemak dengan dia, duit kau kita terima. Cuma ingat kawan jangan belanjoi kan. Kalau kamu belanja terdendo kan di padang masar gitu kawan nanggung ni je. Jadi cak mana? Lah tu nak je ko tetangga tu buado. Banyak tetangga tu bu yang miskin. Juk bela ke situ. Ditambah lagi kaget kalau awak dapat duit jawab. Awak dapat duit 300.000. Kita tambah lagi. Jadi yang dari dia 300.000, nah kita tambah lagi 300.000 lagi. Dendo kerana kita kok. Terdendo kita kok. Jadi aku mikir cak ini. Patut baik dalam hati aku. Siapa jadi pejabat, kalau dia tidak korupsi, itu tolol. Ya, bodoh namanya tuh. Ya kenapa Pak? Gaji, kalau jadi bupati, jadi wali kota, gaji Pak, gajinya tuh. Karena dia kan statusnya sebagai kami pegawai negeri. Macam model awak dengan Pak Asbi kan, gaji kami kan sekitar 6 juta. Golongan 4 kepucuk lah. 6 juta sebulan. Itu yang gaji. Sudah itu tunjangan rumah untuk keluarga itu 94 juta. Jadi setiap bulan dapatlah duit 100 juta. 5 tahun menjabat itu jumlahnya 60 bulan. 60 bulan, kalilah 60 bulan kali 100 juta berarti 6 miliar ya tak? 6 miliar. Sedangkan dia habis dak kate Pak kalau nak jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati dak kate lokaknya dak. Itu paling kecil 50 miliar Pak.
paling kecil habis biaya kita 50 miliar. Nah cuma nak balik duit itu? Tidak baca, tidak balik. Jadi kita jangan inilah. Kita akhirnya jadi pesimis ya Pak ya. Jadi pesimis kita. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Tidak terjadi korupsi itu tidak mungkin. Kenapa Islam tidak pernah terjadi korupsi Pak? Kenapa? Islam tidak terjadi korupsi, kenapa? Milih pimpinan itu udah ketik modal. Begitu Rasulullah meninggal, Umar langsung, saudara-saudara sekalian, mari kita baiat Abu Bakar untuk jadi khalifah. Langsung. Ketik modal. Abu Bakar sudah kejengoan, bahasa badan kau tak lama mogok lagi mati. Nah, saudara-saudara sekalian, sesudah aku, ingat ya, sesudah aku, Umar. Kamu jangan banyak cerita. Sesudah aku, Umar. Langsung, begitu Abu Bakar mati, langsung Umar ditunjuk. Begitu Umar sudah dalam pembaringan karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Dia membentuk tim formatur. Dia bentuk tim formatur sebanyak 6 orang. Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain sebanyak jumlah 6 orang. Formatur. Nah, karena benam takut kata Umar, kaget terjadi ini tiga-tiga. Jadi suara tiga-tiga, nah kamu retok jadinya. Udah kete ini lagi kaget. Siapa yang bakal ininya. Jadi ditambahlah sikok. Ditambah Abdullah bin Umar. Dengan syarat Abdullah bin Umar jangan kamu pilih. Suara Abdullah ini kata Umar, suara anak dia Abdullah. Suara Abdullah ini untuk menengah kalau terjadi 3-3. Nah, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mundur, awak tidak usah lah awak. Zubair bin Awam mundur. Nah, tinggal Utsman dan Ali. Nah, pertimbangan oleh Abdullah bin Umar ketika itu karena Utsman kok tua daripada Ali, kemudian Utsman kok menantu Rasulullah 2 kali, Ummu Kalsum dengan Ruqayyah kan, nah sudah ditunjuklah si Utsman. Jadi dah ketik modal. Aku juga Pak pernah mengalami masalah itu. Aku pernah mengalami. Aku pernah menjabat di kantor. Jadi sudah ditunjuk jabat. Banyaklah cerita kanti kan. Sebutnya lah kepentingan anaknya. Nak kuliah, kepentingan anaknya ini yang itu. Apalak bapak kau juga kau katanya manggil aku nak minta duit itu. Iya. Bertemu dengan Ustadz Abdul Jabbar kok. Bapak tu tahu dak? Bapak tu tahu cuma kelebihan aku, kepintaran aku kepada anakku itu bapak tahu. Tapi bapak dak tahu apa kekurangan aku, kan bapak dak tahu. Bertanya dia kan? Apa kekurangan kawan? Sambil ku tegak, buntu. Ambil ku pintu itu. Dar! Bunyi kebelah pintu kantor itu. Tapi akhirnya jadi juga. Pak Asbi kau tahu, aku kok jadi kasih tak sampai. Jadi kasih dalam hati ku nak pakai banyak uang sogok, uang suap. Nah cuma kami dua Pak Asbi kau merasa ni kan. Kapan sejujuran? Teroka. Ya saro Pak. Aku ni laba umur 70. Nah baru pergi umroh. Tapi bukan duit aku. Pemerintah katanya kena kawan jadi guru ngaji. Jadi kan pergi umroh. Nampak yuk jadi juga alhamdulillah.
baru pergi umroh. Mereka tu dah baca. Mana mau duit kantong dari mana? Dak ke pergi umroh sampai mati, dak ke pergi. Kenapa? Nah iyalah tu tadi. Sejujuran main. Nah ini kalau makanya Rasulullah mengingatkan kadal fakru ayyakuna kufra. Miskin itu dikit nian untuk membawa kepada kekafiran. Mana yang tak tahan miskin, selesai. Ayo, jadilah. Tinggal kita berpikirlah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan datang kok. Mudah-mudahan kalau baik ada perubahan. Menidak juga nada tahu ngatonyi. Bang salah kita nian. Kita salah pilih ya. Kita salah pilih ya, Pak. Tahu ngatoy. Semoga Allah memberikan taufik hidayah dan inayahnya pada kita bersama. Dan awak komodir pola. Mulu kadang-kadang nak bagaimana lah caranya ceramah aku agak lunak dikit. Dah baca. Dah baca Pak. Oman kola. Oh, sekalah nak ngajak ceramah apa yo nak idak dem. Gawe lain banyak. Yo, cem kola Pak. Dah baca mulu ku dah ngubahnya Pak. Biar lembut dikit, biar wong agam galau-galau kan. Dah baca. Men kola. Mau lagi yang sok pejabat-pejabat Pak, bengis banyak lah yang bengis. Sampai banyak nak muta. Di Muratara mungkin kadang-kadang dak ditegur. Nak jabatan apa be? Nak jadi ketua BAS be. Padahal mak ngomong kan, Pak Sebi kau tahu, Pak Menteri kau tahu masalah zakat infak sedekah sampai provinsi. Dah galak. Wong nyuruh aku, nak dak dep banyak ke lain. Galak wong ini. Kenapa? Adilah jadi bakal jadi lawan. Bakal jadi musuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib doa isailin ya Ghafur ya Wadud ya Fa'al lima yurid, tolong bimbing kami ke depan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.